Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nyawa, memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh pada hari ini hingga malam hari ini. Semoga amalan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amalan kita nanti di hari kiamat insyaallah. Kemudian kita berselawat dan mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi sosok yang kita rindu, nabi yang menjadi petunjuk jalan yang terang untuk kita di dunia ini, terlebih nanti di kehidupan berikutnya. Para ikhwah, bapak-bapak wal akhwat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas kita malam hari ini dalam majelis ilmu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Semua akan menjadi pahala buat kita. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk pada adab jual beli. Malam ini kita akan lanjutkan, ya. Pekan lalu kita membahas tentang akad jual beli itu hendaknya mencakup beberapa hal. Kita sudah bahas tentang as-sihah, ya, kesahihan, keabsahan jual beli. Malam ini kita akan masuk pada al-adl, adil dalam akad jual beli, tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Iya. Ada hal yang kemudian terluput untuk pembahasan pekan lalu terkait tentang riba, akad jual beli yang sifatnya riba. Ini yang harus kita hati-hati semua. Karena jangan sampai kita tidak mengetahui ilmunya, kita jatuh pada hal jual beli yang sifatnya riba. Riba ini jamaah sekalian, kami ingin membahas tentang riba, bahwa riba ini perkara yang sangat besar dosanya. Tidak ada dosa di dunia ini yang kemudian mengajak Allah untuk berperang kecuali dosa riba. Ya, kalau zina ya tidak ada yang bilang berperang dengan Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi kalau riba memang betul-betul kita ini mengundang Allah, mengajak Rasulullah untuk berperang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Iya, in kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini Allah mengatakan ma baqiya minar riba, sisa-sisa riba, tinggalkan itu. Karena memang Allah tahu bahwa hambanya akan jatuh pada persoalan riba. Maka Allah tidak sebutkan dalam ayat itu tinggalkan riba, tetapi tinggalkan sisa-sisa riba. Karena Allah tahu pasti hambanya jatuh pada dosa riba. Maka sisa-sisa riba itu kita tinggalkan. Ya, masih ada Ustaz, utangku tersisa ini nih. Ya, saya harus lunasi cepatnya. Ya, itu sisa-sisa riba itu yang harus kita cepat lunasi. Ya, itu yang disuruh lepaskan. Ketika kita tidak ingin berlepas dari sisa-sisa riba, kata Allah, fa illam taf'alu, kalian tidak mau meninggalkannya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang
kepada Allah dan Rasulnya. Ini besar sekali. Kalau Allah dan Rasul tak, Rasul kita, kemudian kita ajak berperang, kita mau kemana? Ya. Kemudian riba ini kata Rasulullah, dia memiliki 72 baban, pintu. Ya, riba isnan wa sab'una baban. Riba itu 72 cabang pintunya, dosanya. Ya, adnaha yang paling ringan itu kata Rasulullah misla ityanir rajul ummah, seperti seorang anak lelaki yang mendatangi ibu kandungnya atau menzinahi ibu kandungnya sendiri. Itu yang paling rendah dari cabang riba ini. Bahaya dosanya. Iya, lebih bahaya dosanya daripada zina, lebih tinggi dosanya daripada zina. Ya, dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan dirhamun riba, satu dirham yang dia adalah hasil riba, kata Rasulullah, ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam, dia memakannya. Orang ini memakan satu dirham ini riba dan dia ketahui bahwa dia adalah riba, asyaddu min sittin wa salasina zanniyah. Dia lebih berat dosanya daripada menzinahi 36. Ya, 36 wanita yang dia zinahi. 36 kali dia berzina, hanya satu dirham yang dia makan. Bahaya. Makanya kita harus berhati-hati, ya, mencari ilmu bagaimana itu riba. Ya, riba itu jamaah sekalian, di sini penulis mengatakan wa qad syaddadallahu taala fi amri riba. Allah Subhanahu wa taala sangat berkeras kepada persoalan riba. Iya, sangat berkeras. Fayambagi an yahdhara minal wuqu'i fihi, maka selayaknya seharusnya seorang hamba itu berhati-hati agar dia tidak jatuh kepada perkara riba. Wa huwa qisman, ada dua riba, ribal fadl wa riban nasi'ah. Ada riba fadl. Ribal fadl ini riba yang sifatnya jelas. Saya pinjam uang tak 1 juta, tapi kita syaratkan kepada saya kembali 1.100.000 ini adalah riba. Namanya ribal fadl. Riban nasi'ah, yang kedua adalah riban nasi'ah, riba yang sifatnya tenggang waktu. Ini banyak terjadi, bukan hanya tidak ada mungkin di kampung tak. Riba seseorang yang jual beli emas lewat online. Dia bilang saya beli emas tak, saya transfer uang tadi. Kita sudah bayar tunai, tetapi nanti dia akan kirimkan emas kita. Itu tempo waktu yang dibutuhkan. Ini adalah riba nasi'ah. Iya. Jadi riba itu, barang-barang riba harus kita tahu. Kita sudah jelaskan pekan lalu ada 6 barang-barang riba. Pertama emas, kemudian kedua perak. Nah, ini emas dan perak alat tukar, masuk padanya uang, doi. Ini satu kelompok. Emas dan perak, uang itu satu kelompok dia. Kemudian apa lagi? Gandum, halus maupun gandum kasar. Kemudian kemarin kurma, ya, ini bahan pokok makanan. Kemudian garam, ya, ini bahan pokok makanan. Ini kelompok yang kedua, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mislan bimislin yadan biyadin. Dia harus, ya, sejenis dan dia harus serat terima. Nah, ini ada yang perlu ingin kami jelaskan, semoga kita cepat paham dan memahami dengan baik. Jadi kelompok satu alat tukar, kelompok kedua alat makanan, bahan makanan. Jadi kalau emas sama emas, uang sama uang, itu kan satu jenis toh? Dia syaratnya dua.
Dia tidak boleh ada tambahan, ya. Dia harus sejenis emas sama emas, 1 gram 1 gram. Itu tidak boleh bilang 1 gram 1 gram setengah, karena kamu emasmu emas bukan emas perhiasan, ya. Kamu hanya emasmu emas murni batangan, kamu menambah 100.000, ya, atau 1 gram koma sekian ons, kita tukar, itu tidak boleh, karena dia satu jenis emas sama emas. Nah, atau uang sama uang, kita tukar uang, tak, karena ini Idul Adha misalnya, kita mau uang pecahan 20.000 atau 10.000, kita tukarlah. Tapi dia bilang 1 juta ini Pak, kalau kita tukar uang kecil, uang 20.000 itu ada biaya lainnya. Berarti Bapak harus bayar 1 juta, taruhlah 20.000, 1 juta 20.000. Jadi nak kasih uang kecil 1 juta, tapi kita kasih uang kesta 1 juta 20.000. 20.000 itu tambahan, tidak boleh, riba. Nah, ini jemaah sekalian, kalau tidak sejenis, kayak emas dengan perak kan tidak sejenis, jadi boleh peraknya agak lebih banyak dibandingkan emasnya, ya. Atau uang untuk kita beli emas, ini kan tidak sejenis, boleh lebih, ya. Dan di sini hanya satu persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ya dan biyadin, harus serah terima, tangan ke tangan. Ini kalau emas. Jadi kalau orang beli emas itu harus diserah terimakan secara langsung, ya dan biyadin. Jadi kalau online bukan ya dan biyadin, sudah ditransfer uangnya, emasnya baru belakangan, itu riba nasiah. Bagaimana solusinya? Kalau kita yang penjual emas online, solusinya gampang. Kita yang pembeli telepon dulu keluarga yang ada di sekitar penjual itu, ya, bilang nanti ada keluarga aku mau beli emas, dia yang wakili saya. Jadi dia istilahnya membeli perwakilan, dia mewakilkan jual belinya sama keluarganya. Dia transfer uangnya ke keluarganya pergi beli sama penjual emas, baru serah terima ya dan biyadin, tangan ke tangan. Nah, barulah keluarganya ini yang kemudian kirim lewat pos atau di mana, kirim ke pemilik atau pembeli emas itu. Itu aman, ya, tidak kena dalam kasus riba, ya. Ini satu kelompok, misalnya beras dengan beras, 1 kilo beras tak, 1 kilo beras yang tidak bagus. Ketika kita menginginkan tukar, ya, maka harus sama-sama 1 kilo. Jadi yang beras bagus harus ridho, termasuk membantumi juga. Jangan mentang-mentang berasnya beras tidak bagus, kemudian dibilang saya 1,5 kilo, kita biarin 1 kilo karena bagus beras tak, itu tidak boleh, riba itu. Iya. Jadi bagusnya lebih aman beras 1,5 kilo yang tidak bagus itu dia jual saja, hasil uangnya dia belikan beras yang bagus, itu aman. Iya, lebih aman itu. Nah, itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak satu kelompok, seperti uang dengan beras? Nah, kalau uang kan tadi di alat tukar, beras bahan makanan, dia tidak satu kelompok. Nah, maka boleh ketika orang bilang sambil dulu beras tak, nanti uangnya sekasih. Nah, itu boleh, tidak masuk riba itu, karena dia tidak satu kelompok. Nah, itu yang harus dipahami jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba seperti itu. Kita harus berhati-hati dalam persoalan riba. Di sini ada lanjutan hadisnya, faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menginginkan tambahan, dia ingin ditambahkan dan menginginkan tambahan, dia menambah, ya, dan menginginkan tambahan, itu riba. Itu riba. Ya, al-akhidh wal mu'ti fihi sawa. Yang memberi dan yang diberi itu sama.
sama dosanya, ya, pelaku riba. Nah, itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis melanjutkan, fayambagi an ya'rifa dzalika wa ma yajri fihi riba. Maka dia harus mengetahui apa yang dimaksud dengan riba dan apa-apa yang terkandung atau muamalah-muamalah yang mengandung riba. Wa yahtaj aidan an ya'rifa syurutus salam. Ya, seseorang juga harus mengetahui tentang syarat-syarat jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Jual beli pesanan itu dibolehkan. Seperti kita bilang, saya mau pesan baju diukur di penjahit tah. Jadi satu baju sekian harganya, saya bayar cash duluan. Nah, syaratnya harus dibayar cash duluan. Iya, nanti selesai jahitannya baru dikirimkan barangnya. Itu dibolehkan dalam syariat kita, bai'us salam. Ya, tapi syaratnya tadi dia harus dilunasi di awal. Ya. Kemudian fayam bagi wal ijarah sewa menyewa. Kita juga harus tahu bagaimana hukum sewa menyewa. Kalau kita sewa rumahnya orang, dalam keadaan rumah itu tidak ada coretan dinding, WC-nya bagus, lantainya bagus, ya. Ketika kita keluar selesai sewa, maka rumah itu harus seperti itu semula. Tidak ada coretan, bagus WC-nya dan lantainya bagus, tidak ada. Kalau tidak khianat, kalau kita tidak memperbaiki itu khianat, itu berdosa kita. Sama dengan ketika kita sewa mobilnya orang, ya rental, kelebong nih suto, ya biar lubang-lubang ditabrak, polisi tidur pokoknya lutu-lutu tuh ya. Kenapa begitu pak? Mobil rental, sewa, itu dosa, khianat. Ya, sebagaimana kita pakai, ya begitu juga kita perlakukan dengan baik. Ya, bersih mobilnya orang, terus kembali dalam keadaan bersih. Apalagi masalah bensinnya. Tidak boleh ke siang itu pemilik mobil dibilang tambah bensin. Ya, karena ini orang minjam. Misalnya kalau akad pinjam meminjam ini beda ya. Kalau akad pinjam meminjam, kita pinjam mobilnya orang, bensinnya penuh. Iya. Tidak mungkin dia bilang tabe kalau isi bensin di. Nah, itu tidak boleh seorang pemilik mobil bilang begitu kalau akad pinjam meminjam, karena dia mau untung di situ. Ya, ataukah memang setengah dia bilang kalau kembali nanti diisi penuh Pak Di? Tidak boleh seorang pemilik mobil mengatakan kepada si peminjam, karena dia mengambil untung, dia masuk riba al-qard. Iya. Kullu qardin jarra fihi al-maslah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang kemudian mengambil maslahat di dalamnya maka itu riba. Jadi kita yang meminjam itu harus tahu diri, kembali. Apalagi persoalan sewa menyewa, keadaan bensinnya seperti itu juga kembali harus seperti itu juga. Tidak boleh kita kurangi. Ya, ini hati-hati agar kita semua bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mudharabah, kita harus tahu tentang mudharabah. Mudharabah wasyarikah. Syarikah juga. Apa bedanya mudharabah dengan syarikah? Kalau secara langsung kita bisa mengartikan kerjasama. Kalau mudharabah itu tidak ada modalnya salah satu di antara mereka, kerjasama yang salah satu di antara mereka tidak ada modalnya, yang pemberi modal satu orang, jadi dia hanya pekerja, dia yang kemudian menjalankan modalnya orang. Nah, mudharabah nanti ada hasil daripada usaha itu dibagi dua. Ya, bagaimana akadnya nanti dibagi dua. Dikembalikan dia punya modal, misalnya 10 juta mau bikin peternak lele. Ya, sekembalikan uang tapak 10 juta, ini ada untungnya 5 juta, dibagi dua, 2.500.000 kita saja 2.500.000. Itu mudharabah. Tapi mudharabah ini harus ditahu. Seseorang kalau untung sama untung, kalau rugi
sama-sama juga rugi. Konsekuensinya begitu mudharabah. Iya, jangan sampai ketika kita mudharabah kita kasih uang rugi, kita tidak merugi. Ataukah kita menentukan harga, bilang saya kasih 10 juta tapi saya tentukan harga per bulan biar bisa 1 juta kita bayar. Di sini kan tidak ditahu keuntungannya, apakah lebih dari 1 juta atau kurang daripada 1 juta keuntungannya nanti. Tidak boleh dia menentukan begitu. Kalau dia menentukan begitu adalah riba. Iya. Jadi dia ridho di situ. Apapun yang terjadi keuntungan dibagi bersama, kalaupun rugi juga rugi bersama. Si pemilik modal rugi dari uangnya, yang pekerja ini juga rugi tenaganya. Jadi sama-sama rugi. Ya itu jemaah. Kalau syarikah, keduanya memiliki harta. 50 juta, 50 juta saling kerjasama membangun bisnis. Ya, seperti itu. Sama tadi kinerjanya. Mudharabah. Cuman tadi tidak memiliki harta yang satunya. Ya, fa innal mukasabah la tanfaku an hadhihi al-uqud al-madhkurah. Dan semua ini akad-akad seperti ini tidak terlepas dari setiap kita ya manusia. Kita masuk pada pembahasan berikutnya fil adl wa jitinabiz zulm fi al-muamalah. Pada persoalan adil dalam akad jual beli, kita harus adil dan kita menghindari namanya kezaliman dalam muamalah. Al-amru tsani wa huwa al-adl. Perkara yang kedua adalah adil wa jatinabuz zulmi fi muamalah, dan menjauhkan diri dari kezaliman dalam bermuamalah. Wa na'ni bil zulmi ma yatadarraru bihi al-ghair. Yang kami maksud dalam persoalan ini ya kezaliman, kata penulis, yakni tindakan merugikan orang lain. Ini kezaliman yang dimaksud, tindakan merugikan orang lain. Wa huwa yanqasimu ila ma ya'ummu dararuhu wa ma yakhussu, yaitu yang merugikan orang lain secara umum, banyak orang, dan secara khusus pada orang-orang tertentu. Nah ini perhatikan, kita harus menghindari namanya kezaliman. Kita harus adil dalam akad jual beli kita. Yang pertama, yang ini yang kemudian merugikan orang lain secara umum, ya, tidak boleh kita lakukan. Al-ihtikar. Apa itu al-ihtikar? Penimbunan, menimbun barang. Ini dilarang sekali. Wa huwa manhiyun anhu, dilarang ini. Ya. Lima fihi min ghala'is si'ab wa tadyiqil aqwati 'alan nas, yaitu mengangkat harga dengan harga yang tidak bisa terjangkau oleh masyarakat, dan kemudian menyebabkan kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang mendesaknya, ya kebutuhan yang sifatnya manusia yang dia inginkan, makanan pokok misalnya, itu menjadi langka. Ini dilarang. Ya, penimbunan. Di sini disebutkan wasifatuhu, gambarannya atau model penimbunannya di sini, an yaktaksir minal ibtiya'i al-ghalat fil ghala wa yatarabbas biha ziyadatul as'ar, yaitu dia beli hasil panen bumi kepada petani dan kemudian dia menimbunnya. Ya, dia keluarkan sedikit, kemudian dia mengangkat harga dan dia tidak keluarkan semuanya. Jadi orang mencari-cari sembari dia mengintai, ya nata aja ki maka dari apa dan yang war hargana. Pas naik harga, dia kemudian jual dengan harga yang tinggi. Nah ini yang dimaksud dengan menimbun. Nah, di sini penulis mengatakan fa amma idza dakhalat lahu ghallah min dhiq min dayyatihi wa habasiha
falaisa muhtakiran. Adapun kalau dia yang punya hasil panen sendiri di pekarangannya sendiri, kemudian dia tidak menjualnya, dia simpan dulu, itu bukan termasuk menimbun karena dia punya sendiri. Beda tadi itu dia memang sengaja beli di masyarakat hasil tani, kemudian dia timbun, tidak boleh. Wa kadzalika idza kana syira' fi hali ittisa' war rukhas ala sifati la yadhiqu 'ala an-nas. Dan juga pada persoalan dia membeli barang yang banyak tetapi saat itu manusia bisa mendapatkan dengan mudah barang-barang itu dan harganya murah. Itu tidak mengapa dia beli banyak. Ya, mungkin karena dia adalah seorang pedagang juga, dia kebutuhan dia mau beli banyak. Ya, silakan, tidak mengapa di situ. Yang dilarang ketika memang barangnya langka, dia sengaja beli yang banyak kemudian untuk menimbun, itu yang dilarang. Tapi kalau untuk kebutuhan sendiri dia beli banyak untuk sebagai bekal juga, itu tidak termasuk pada perkara menimbun barang. Wa fil jumlah tukrahu tijarah fil qut. Yang dimaksud tadi dilarangnya, dimakruhkannya, dibencinya perkara penimbunan ini pada makanan pokok karena li'annahu qawwam al-adami, karena demikian adalah kebutuhan pokok dan tulang punggung kehidupan manusia. Ini menjadi sebab dilarangnya penimbunan tersebut. Ya, jadi jangan, ya, hindari ini. Qismus tsani ma yakhussu dararuhu, apa yang kemudian merugikan orang lain pada pihak tertentu. Tadi ini secara umum, ya. Ya, merugikan orang lain secara umum. Pihak tertentu. Nahwu, contohnya an yusni ala as-sil'ah bima laysa fiha. Dia memuji barang jualannya dengan pujian-pujian yang tidak sesuai dengan hakikat barang tersebut. Magaloy, magaloy, Pak. Padahal tidak seperti itu. Kainnya ini kain begini bagus ini, tahan. Pas orang beli tidak seperti itu, cepat aja robek. Dia menjelaskan, memuji sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan hakikatnya. Au yuktimu ba'dha uyubiha fayadurru bidzalikal mushtari, atau dia menyembunyikan aib barangnya, jualannya kemudian dia merugikan si pembeli. Iya, ada cacatnya itu barang tapi dia sembunyi, dia tidak jelaskan, maka ini dilarang. Jangan. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, yang mencurangi umatku, maka dia bukan dari golongan kami. Rasulullah mengatakan demikian. Jadi orang yang berbuat curang dalam persoalan seperti ini tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah. Hati-hati, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan perkara ta'aruf. Nah, di sini bisa kita melangkah kepada perkara ta'aruf. Jual beli saja dilarang kita berbuat curang, apalagi persoalan ta'aruf. Ta'aruf itu datangnya seorang lelaki ingin melihat calon istri. Iya. Jadi dijelaskan semua kekurangan-kekurangan orang tersebut. Ya, baik dari pria dijelaskan kekurangan-kekurangannya maupun dari pihak wanita. Ya, tidak boleh kita sembunyi. Nanti dibilang, memang itu cuma sabra itu. Tapi setelah menikah ternyata suka memukul. Ya, panrasa nih kesimakun raya. Siapa yang menyebabkan demikian? Karena kita sembunyi aibnya. Tidak boleh. Ya, dia bilang ini perempuan sempurna fisiknya, ternyata ada kekurangan fisiknya.
Jadi laki-laki rugi. Ini persoalan seperti ini harus dijelaskan dengan baik. Ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Fatimah binti Qais. Setelah habis masa iddahnya, beliau datang kepada Rasulullah mengatakan, "Datang kepada aku dua orang yang ingin menkhitbahku ya Rasulullah." Yang pertama siapa? Usamah. Yang kedua Abu Jaham. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui tentang ini, dia menjelaskan secara terperinci dari aib dua orang ini. Yang pertama beliau mengatakan amma Usama, ya. Usama, bukan Usama, astagfirullah, Muawiyah, ya. Amma Muawiyah kata Rasulullah, fasu'lukun la mala lahu, dia miskin. Tapi dia tidak ada hartanya. Kalau kamu menikahi sama Muawiyah, siap-siap menderita. Selain siap-siap miskin. Ya, kalau muki sama Muawiyah, fadhal. Rasulullah menjelaskan kepada Fatimah binti Qais tentang Abu Jaham. Kata beliau, amma Abu Jaham fala yadha asahu an atiqihi. Dia itu Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya dia memang suka memukul. Ya, dalam riwayat dia memukul istri-istrinya. Jadi jangan, ya. Artinya dijelaskan memang kalau memang ada karakternya seperti ini, dijelaskan. Ya. Tapi kata Rasulullah, menikahlah dengan Usama. Menikahlah dengan Usama. Tapi ini Fatimah, dia bilang Usama. Ya begini tangannya, Usama. Ya karena Usama ini pertama dari bukan kabilah yang bagus, ya, bukan dari suku yang tinggi derajatnya. Kalau ini Fatimah, dia Quraisyiyah, dari Quraisy, ya, suku Quraisy. Kemudian dia cantik, putih, sedangkan Usama hitam. Ya. Usama. Rasulullah mengulang pembicaraannya, menikahlah dengan Usama. Tidakkah engkau taat kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian dia mengatakan fatazawwajtu Usama, aku menikahi Usama. Dan kata beliau dalam riwayat, orang cemburu melihat hubunganku dengan Usama karena dipenuhi dengan keberkahan. Ya, ini berkat daripada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu harus dijelaskan jemaah sekalian, ya. Penulis mengatakan wa'alam annal gishyah, ketahuilah bahwa kecurangan haramun, dia haram fil buyu', dalam jual beli, wa fis sina'at, dalam industri. Tidak boleh orang yang punya pekerjaan industri mencetak baju kemudian mencampurkan dengan kain yang tidak bagus ataukah yang lain-lain, industri yang lain, menyembunyikan aib, tidak boleh. Tidak boleh dia curang di dalam hal seperti ini. Wa qad su'ila Imam Ahmad an rafu saut, ya, tentang perkara menambal baju. Ya. Imam Ahmad ditanya tentang persoalan menambal baju. Hatta la yubayyin, dan dia tidak menjelaskan tentang aib baju tersebut. Jadi ini ceritanya ada baju yang kemudian robek, dia perbaiki, dia sulam toh, sehingga robek itu tidak dilihat, tidak jelas kelihatannya, tidak terlalu jelas, tidak nampak dengan jelas kerusakannya. Kata Imam Ahmad, la yajuzu liman yabi'uhu an yukhaffiyahu, tidak boleh dia menjualnya kemudian menyembunyikan aibnya baju tersebut. Jadi jelaskan bahwa oh ini Pak pernah robek tapi saya sudah sulam, tidak kentara ji, insyaallah. Ya, kalau pembelinya ridha maka jual belinya sah. Ya, tidak boleh kita sembunyikan. Nah, di sini jemaah sekalian ada hal yang menarik yang perlu untuk saya sampaikan tentang
jangan menyembunyikan aib jualan kita. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in saddaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau kedua pembeli dan penjual ini dia jujur dan kemudian menjelaskan barangnya ya dengan benar, aib-aibnya, maka dia akan diberkahi jual belinya. Keduanya diberkahi jemaah sekalian, si pembeli dan si penjual. Ya, tapi kata Rasulullah, wa in kadzdzaba wa katama, ketika dia berdusta ya atau dia menyembunyikan aib barangnya, muhiqa barakatu bai'ihima, maka ditutup keberkahan dari jual belinya. Ya. Ini jamaah sekalian, sama dengan urusan rumah tangga kita. Kita harus jujur, jelaskan dengan baik. Ya, jangan sembunyi-sembunyi. Mau kemana Pak? Ya, di situ kerja. Padahal ada hal yang dia sembunyikan. Maka ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya. Ya. Jelaskan saja, jujur, jelaskan. Ya, oh ada tadi SMS-nya masuk ini, enggak tahu perempuan dari mana ini. Iya. Mungkin beli ini baju. Kita pilih layani. Jujur toh, dia jelaskan. Ya. Maka Allah akan berkahi hubungan rumah tangga seperti ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-bay'ani fil khiyari ma lam yatafarraqa. Ini dalam proses jual beli ada namanya khiyal majlis. Ya, ini selama dia belum berpisah maka bisa kemudian membatalkan jual belinya. Khiyar majlis namanya. Ya, kalau misalnya dia mau beli songkok, ya, sebelum dia berpisah di situ di tempatnya, maka boleh dia membatalkan jual belinya. Dan penjual harus legowo. Iya, bilang, oh tidak apa-apa je. Kan ini syariat mengatur toh. So, madam jaji meli, kurtono pelanggan kopi nadem jaji meli. Tidak harus legowo. Karena sebelum berpisah. Ya, kalau sudah berpisah, itu tidak boleh dia membatalkan jual belinya. Kada Pak, kamu tak boleh songkok di bawah lupai. Pembeli sih kayak tabiat biasa sih matu. Jadi jangan dah jadi kabel ji. Kan belum pian toh, belum berpisah malam ya tafarraqa. Tapi kalau dia sudah berpisah, dia tidak boleh membatalkan jual belinya. Iya. Dia harus beli ridho. Ya, sini mau boleh taruh bahan dia cinta, simpan dengan baik saja insyaallah. Ya. Tapi kalau misalnya dia memiliki aib pada songkok tersebut, mungkin ada robeknya sedikit, itu dia boleh punya hak untuk membatalkan jual beli. Ataukah kedua dia minta diganti, atau yang ketiga dia bilang dikurangi nih harganya. Nah, itu boleh seperti itu. Assalamualaikum. Wa yanbaghi litajir an yuhaqqiqa al-wazn, dan seorang penjual harus betul-betul al-wazn, menimbang, harus menimbang dengan benar. Jadi seorang penjual harus memperhatikan tentang timbangan ini, kata penulis. Wala yatakhallas fi hadha hatta yarjih idza a'ta, dan dia kemudian memastikan agar dia melebihkan timbangannya ketika dia adalah seorang penimbang atau penjual. Ya, wa yanqus idza akhadha, ketika dia seorang pembeli, dia pastikan dia mengurangi timbangannya. Jangan sebaliknya, kita yang penjual malah bilang dikurangi timbangannya orang, ataukah kita yang pembeli bilang tambah-tambah cedek. Ya, begitu kan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin, kecelakaan al-mutaffifin. Kecelakaan al-mutaffifin, siapa itu al-mutaffifin? Orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, ketika dia mengukur timbangan kepada orang,
ya, dia kemudian mengurangi timbangannya, ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya. Tadi yang pertama, ketika dia membeli, dia mau dicukupkan, bahkan dia minta tambahkan, ya. Kemudian ketika dia yang mengilo, wa idza kalu 'ala nas yastaw wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ketika dia yang menimbang atau dia yang mengilo, dia yang kurangi timbangannya orang. Kecelakaan begini mutaffif. Jadi pastikan kalau dia pembeli, ya jangan kasih lebih, begitu saja. Ya, kalau dia penjual kasih lebih-lebih, ya tidak apa-apa, pahala. Wa mata khalaqa al-laf at-ta'am turaban thumma kalahu fahuwa mutaffif. Kalau dia penjual makanan hewan ternak, kemudian dia campur hewan ternaknya, makanan ternak itu dengan tanah, kemudian dia mengkilonya, ya dia kilo, ditimbang, maka ini mutaffif. Wa kadzalikal qisab idza khalata 'azaman lam tajri al-'adah bimithlihi. Ya, juga seperti tukang jagal, tukang daging, dia timbang bersama dengan tulangnya. Padahal tidak seperti itu kebiasaan masyarakat. Kalau beli daging 1 kilo, itu daging tok, tidak dicampur dengan tulang, dia campur. Maka ini juga mutaffif. Iya. Wa qad naha 'anil najshi. Ya, dan dilarang dengan najash. Apa itu an-najas? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang najas. Apa itu najas? Kata penulis, wa huwa an yazida fi sil'ah man la yuridu shira'aha liyaghurra al-mushtari. Mereka an-najas ini, mereka yang sengaja menawar dengan harga yang tinggi padahal dia tidak mau beli. Cuman ingin mengecoh si pembeli sehingga si pembeli membeli dengan harga yang tinggi. Kerjasama itu. Najas itu dilarang. Iya. Ya, sampai ada yang terjadi seperti ini, ya zanbillah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjasama untuk mengangkat, menawar harga tinggi supaya nanti orang yang beli terkecoh. Nah, orang beli terbeli ke siang padahal tidak sebegitu harganya. Iya. Kemudian wanaha anit tasriyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syariat kita melarang namanya tasriyah. Apa itu tasriyah? Di sini tidak dijelaskan dalam buku, cuman kami mencari referensinya. Kami dapat bahwa tasriyah itu seseorang yang kemudian memerah susu pada kambing maupun sapi, sehingga nanti kelihatan besar dia punya susu. Jadi orang yang beli mengira bahwa oh nanti ini banyak susunya ini, padahal sengaja memang tidak diperah, 1-2 hari tidak diperah, ya untuk mengecoh lawan. Nah, itu dilarang juga dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Ini semoga Allah memanjangkan umur kita. Kita masuk di pembahasan fasal fi ihsan bil muamalah, berbuat baik dalam bermuamalah, jual beli. Di pekan depan kita akan bahas insyaallah. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.